Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita ketemu lagi di materi geografi, masih dalam materi budaya nasional. Kemarin kita membicarakan materi budaya secara umum. Sekarang kita melanjutkan dengan pengertian budaya nasional, kemudian apa saja budaya nasional dan pengaruh-pengaruhnya terhadap budaya nasional itu sendiri, gitu ya. Jadi sekarang kita masuk ke materinya. Baik, kita mulai dari pengertian dulu. Budaya nasional itu apa? Kalau kemarin kita bicarakan budaya, isinya ada 6 kemarin. Masing-masing tempat berbeda, masing-masing daerah berbeda, di daerah morfologi yang berbeda, di daerah hidrologi yang berbeda, di daerah iklim yang berbeda. Nah, sekarang ada budaya nasional, berarti dari keseluruhan suku bangsa di Indonesia itu ternyata mereka sepakat untuk membentuk sebuah budaya gitu. Mereka membuat satu budaya satu yang diakui bersama. Maka pengertian budaya nasional itu adalah kristalisasi budaya daerah yang berkepribadian Indonesia dan diterima seluruh bangsa dan berkualitas keseluruhan, berkualitas baik gitu ya, bangsa dan negara maksudnya gitu. Jadi namanya budaya nasional itu kristalisasi budaya daerah, berasal dari budaya daerah tapi yang terkristal. Kristal ini biasanya kan mewakili kalimat yang mewakili sesuatu yang paling indah gitu, sesuatu yang paling baik. Terkristal itu sesuatu yang paling baik gitu, sehingga budaya nasional itu dari daerah-daerah dipilih satu yang paling baik. Nah, kemudian mereka diterima secara keseluruhan, masing-masing seluruhnya itu menerima keseluruhan. Jadi misalnya ya, contoh misalnya wayang itu mereka sepakat ya, walaupun wayang itu dari Jawa, tapi mereka sepakat bahwa itu sebagai milik bersama, dimiliki bersama gitu ya. Batik itu dari Solo, dari Pekalongan gitu ya. Tapi batik itu diterima keseluruhannya gitu ya. Diterima keseluruhannya baik walaupun itu dari salah satu suku bangsa di Indonesia. Itu pengertian budaya nasional dulu. Sekarang nanti kita lanjutkan ke lambang-lambang budaya nasional. Nih, identitas budaya nasional kita. Jadi ini ada dimulai dari Sumpah Pemuda, ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan ada dasar negara Pancasila. Jadi walaupun budaya kita itu bermacam-macam, tapi kita dalam sepakatnya seperti dasar negara kita Pancasila. Pancasila itu dari mana? Wallahu a'lam gitu ya, dari Pak Presiden Soekarno ketika itu dengan ulama-ulama yang lain dari berbagai suku dan agama membentuk begitu, walaupun mayoritas kita Islam tapi membentuk kalimat dasar negara itu sebagai identitas budaya nasional. Atau nanti keseluruhan identitas budaya nasional itu harus berisi tentang Pancasila, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan tadi Sumpah Pemuda gitu ya. Nah, sekarang identitas kita itu apa saja? Ada bahasa nasional, bahasa Melayu gitu ya, kita sebut dengan bahasa Indonesia. Dasar filsafat negara, ini budaya nasionalnya. Lagu kebangsaan, lambang negara, semboyan negara, bendera negara, konstitusi negara atau undang-undang, bentuk negara, konsep wawasan Nusantara, dan kebudayaan daerah itu juga harus gini. Jadi identitas itu ada kebudayaan daerah. Artinya dari budaya daerah yang dikristalisasi, yang dipilih tadi. Tidak boleh budaya nasional mengambil dari bukan budaya daerah yang ada ini. Dimaksud itu identitasnya, yang dimaksud budaya nasional seperti anak-anak, untuk kali ini materi kita hanya membahas tentang faktor pembentuk budaya nasional, keragaman suku, kemudian persebaran budaya masing-masing pulau. Itu materi kita gitu. Jadi nanti kita akan mulai dari faktor pembentuk budaya nasional atau budaya Indonesia. Kenapa budaya Indonesia itu faktor pembentuknya apa saja gitu ya. Kemudian nanti persebaran budaya masing-masing pulau yang akan bentuk budaya nasional. Baik, kita mulai dari faktor pembentuknya dulu.
Jadi faktor pembentuk kamu bisa lihat dari sekian banyak ini, dari geografis, wilayah kepulauan, keterbukaan dengan dunia luar, sejarah dan agama. Kalau disingkat seperti ini, jadi ada lokasi geografis, jadi faktor pembentuk dan beraneka ragamnya budaya nasional Indonesia itu karena faktor geografisnya berbeda seperti tadi. Kemudian kepulauannya, masing-masing pulau ketika masih belum seperti sekarang, informasi itu hanya di pulau itu sendiri. Mereka dengan 6 unsur tadi, dari mata pencaharian, kemudian peralatan hidup, kesenian, bahasa, mereka masing-masing. Kalau Indonesia itu pulaunya banyak sekali. Kemudian keterbukaan Indonesia dengan dunia luar, sehingga walaupun kita punya kondisi geografis dan kepulauan yang masing-masing berbeda, tapi juga ada orang asing yang masuk, pedagang-pedagang dari luar itu masuk, dan mereka suka dengan Indonesia, sehingga mau tidak mau budaya Indonesia itu akan dipengaruhi juga, kalau tidak tercampuri dipengaruhi. Kemudian sejarah terbentuknya orang Indonesia kan berasal dari Yunan sana, Detro Melayu maupun Proto Melayu, sehingga sejarah ini juga tidak bisa ditinggalkan, akan mempengaruhi budaya nasional. Agama Indonesia mulai dari agama animisme, dinamisme, kemudian ada agama Hindu, Buddha masuk, kemudian agama Islam. Nah, beberapa agama ini juga akan mempengaruhi budaya. Jadi jarang sekali kita jumpai di Indonesia itu budaya Islam yang Islam murni Islam. Kristen murni Kristen di daerah bagian Indonesia Timur kan sebagian besar Kristen. Kemudian Hindu murni, Buddha murni, itu tidak. Sehingga Indonesia itu karena agamanya secara sejarah ini berbeda, atau ada kurun waktu mereka menggunakan agama yang dipakai secara banyak itu, maka akan mempengaruhi budaya nasional. Kemudian transmigrasi juga akan mempengaruhi, ternyata karena sebagian besar penduduk Indonesia itu kan di daerah Jawa, sehingga Jawa itu penuh, mereka sudah punya budaya sendiri. Ketika mereka kemudian menyebar ke seluruh pulau-pulau di Indonesia, maka akan terjadi asimilasi budaya atau akulturasi budaya yang kemudian juga akan mempengaruhi. Kemudian masuknya teknologi dan globalisasi, apalagi kalau sekarang faktor ini budaya nasional akan dipengaruhi juga oleh globalisasi. Tapi ingat bahwa tadi semua budaya nasional harus berasal dari budaya daerah. Sekarang kita lanjutkan dengan sebaran keragaman budaya nasional kita. Keragaman budaya nasional kita itu ada di beberapa pulau ini, pulau-pulau yang disebutkan ini. Maka nanti ada region Jawa, region Sunda gitu ya. Ada region yang dipakai. Kita mulai ya, ini di Pulau Sumatera dan pulau-pulau kecilnya itu ada 66 suku. Ya, 66 suku keberagamannya di sana. 66 suku. Kita kenal namanya suku Batak itu ya. Kemudian Nias seperti itu, suku-suku. Jadi ada yang terkenal suku bangsa Batak gitu ya. Kemudian ini di Pulau Sumatera ada 66, nanti kita bisa dihitung aja. Batak ada Batak Toba, Batak Karo, Batak Alas, Pak Simalungun, Mandailing, Angkola ya. Kemudian ada region Sumatera Barat, Minangkabau, Riau, Bengkulu Utara, Jambi, pantai barat Sumatera, Aceh. Ini keberagaman budaya Indonesia nanti. Maka Indonesia itu budaya nasionalnya menjadi indah karena sekian banyak region-region yang membentuk budaya nasional itu. Sekarang di Pulau Jawa dan pulau sekitarnya ada 11 pulau, 11 suku maksud saya. Kamu bisa menghitung dari mulai barat, Banten, Sunda, Jakarta, Jawa itu ada Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat, Jogja gitu ya. Kemudian ada Bali. Kemudian ada daerah pesisiran Blora sana, daerah Blora Pati gitu ya. Beragamnya begitu. Ada 11 suku bangsa yang berbeda-beda. Biasanya di Solo itu antara Sragen, Wonogiri, Boyolali itu sudah berbeda.
Dan ini nanti ini semuanya adalah budaya nasional kita. Nah, seperti di Jawa ini ada, kalau di Jawa Barat ada wayang golek, sisigan, debus, jaipong, silat. Ada di daerah DIY, Jatim, wayang, gamelan, dolanan anak, mocopat, candi Hindu dan candi Buddha. Itu di daerah Jawa ya. Kemudian di pulau-pulau Kalimantan dan pulau kecilnya. Di Pulau Kalimantan itu sudah ada 87 suku. 87 suku bangsa. Di sana ada begitu. Nah, yang terkenal kamu dilihat ini ini adalah khas Batak. Jadi nanti ada Batak. Kemudian di Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi ada 120 suku. Yang terkenal adalah Bugis dan Makassar di Sulawesi. Bugis dan Makassar, Manado gitu ya. Sulawesi saja 120 suku. Kemudian di Pulau Bali dan Nusa Tenggara ada 47 suku. Yang kecil-kecil itu. Bali itu masing-masing berbeda. Walaupun sebagian besar beragama Hindu ya, di bagian utara ada Bali yang beragama Islam. Kemudian di daerah Bedugul ke arah pegunungan nanti beda lagi gitu ya. Di Nusa Tenggara ada suku bangsa Sasak di sana, kemudian yang lain masih banyak lagi. Ada 47 suku. Kemudian Maluku itu 37 suku. Maluku itu sudah 37. Maluku terkenal dengan orang Ambon yang pinter menyanyi, suaranya bagus-bagus gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ini pulau-pulau Papua dan sekitar ada 171 suku. Pulau ini pulau besar. Yang sangat terkenal adalah suku bangsa Asmat gitu ya. Ini kan Asmat itu. Itu budaya-budaya kita yang akan mempengaruhi budaya nasional. Demikian anak-anak, jadi kita membicarakan budaya nasional kali ini. Faktornya apa saja, kemudian persebaran budaya nasional kita itu seperti apa di masing-masing pulau, di masing-masing region. Demikian ya, nanti kita lanjutkan materi berikutnya di kesempatan lain. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.